Pengajian kita awali yaitu dengan pembacaan sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat 20 wujud artinya ada Allah Ta'ala, mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Qidam artinya dahulu Allah Ta'ala, mustahil berpermulaan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala yang awal dan yang akhir. Baqa artinya kekal Allah Ta'ala, mustahil binasa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikrami. Artinya dan kekallah jat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Khalifatu ta'ala lil awadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya tiada sesuatu yang semisal dengan Allah Ta'ala, dan Dianya Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, mustahil berdiri dengan yang lainnya. Firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya sesungguhnya Allah Maha kaya dari sekalian alam. Wahdaniyat artinya esa Allah Ta'ala, esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya, mustahil berbilangan zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah olehmu ya Muhammad, Dialah Allah Maha Esa. Qudrat artinya kuasa Allah Ta'ala, mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu Maha kuasa. Iradat artinya berkehendak. Allah Ta'ala mustahil terpaksa. Dalilnya firman Allah Ta'ala,
fa'alun liman yurid. Artinya memperbuat Allah Ta'ala segala yang dikehendakinya. Ilmu artinya mengetahui Allah Ta'ala mustahil, jahil atau bodoh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu itu maha mengetahui. Hayat artinya hidup Allah Ta'ala mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya bertawakallah kepada Allah yang hidup tiada mati. Sama artinya mendengar Allah Ta'ala mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Basar artinya melihat Allah Ta'ala mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah itu maha melihat atas segala yang kamu perbuat. Kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala mustahil keluh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa akan sempurna kata. Qadirun artinya yang kuasa Allah Ta'ala mustahil yang lemah. Dalilnya dalil kudrat. Muridun artinya yang berkehendak Allah Ta'ala mustahil yang terpaksa. Dalilnya dalil iradat. Alimun artinya yang mengetahui Allah Ta'ala mustahil yang jahil atau bodoh. Dalilnya dalil ilmu. Hayyun artinya yang hidup Allah Ta'ala mustahil yang mati. Dalilnya dalil hayat. Sami'un artinya yang mendengar Allah Ta'ala mustahil yang tuli. Dalilnya dalil sama. Basiron artinya yang melihat Allah Ta'ala mustahil yang buta. Dalilnya dalil basar. Mutakallimun artinya yang berkata kata Allah Ta'ala mustahil yang bisu atau keluh. Dalilnya dalil kalam. Satu yang harus fi'lu kulli mumkinin au tarkuh. Memperbuat Allah Ta'ala segala yang mungkin atau meninggalkannya. Sifat bagi Rasul siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq artinya benar, mustahil dusta. Amanah artinya kepercayaan, mustahil khianat. Tabligh artinya menyampaikan, mustahil menyembunyikan.
Fatana artinya cerdik, mustahil bodoh. Satu yang harus a'radal basyariyah, berperangai rasul seperti perangai manusia dan tidak membawa kepada kekurangan pangkat yang tinggi. Alhamdulillah. Mencamak melaba kita ibu-ibu, pandai kita dan sudahna. Daripada kita kondol-kondol di sapo, bahkan setiap malam Sabtu kecekin ajak imbang ta masjid ibu-ibu. Ibu-ibu ti ajak mang dah kaum imbang-imbang ti kita belajar. Nanti kita sadakalah ulama yang bernama Abu Lais bercerita, ketahuilah, kata ulama enda, bahwa musuh manusia itu yang senantiasa menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia, melupakan manusia untuk mengingat Allah, lot 4 macam ibu dan bapak. Musuh kita di dunia enda yang harus kita lawan. Kade simpan macam enda ibu dan bapak yang berbahagia, yang apabila kita odah hati-hati, yang apabila kita odah waspada, kita manusia yang beriman akan terjerumus ke dalam jurang api neraka, akan tersesat oleh si 4 macam enda. Yang pertama ibu dan bapak yang berbahagia, musuh kita yang apabila oda kita hati-hati, oda waspada, oda melawan, kita akan tersesat, terjerumus. Yang pertama adalah ad-dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhurannakumul hayatad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu sampai tertipu, dipermainkan oleh kehidupan dunia. Karena musuh kita yang pertama ibu-ibu, yang apabila orang kita lawan, orang kita hati-hati, jaga diri, yang pertama adalah dunia. Artinya kada ibu dan bapak, apakah dunia enda orang perlu? Apakah dunia enda orang penting? Perlu, penting. Sebab dunia majra'atul akhirah. Dunia enda adalah kebun. Dunia enda adalah tempat kita berladang, bercocok tanam, yang kelak buahnya kita petik, hasilnya kita petik di akhirat. Jadi maksud kami dari dunia enda adalah musuh kita ibu dan bapak yang berbahagia, karena mengejar dunia, karena sibuk urusan dunia, melupakan ia amal ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enda masyurah jadi oda no masuk nana ora banta dunia, kita penggeluh mau di atas dunia. Ora no penting banta dunia, penting, tapi maksudnya ibu dan bapak ulang gaha-gaha dunia, ulang karena sibuk urusan dunia, lalu kita melupakan amal ibadah, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Endamo yang udah jadi dunia seperti endamo yang menjadi musuh dunia, yang menyebabkan kita terjerumus, lupa kepada Allah, lupa ya sembahyang,
lupa ya puasa, lupa ya menzakat, lupa ya amal ibadah diakibatkan oleh kesibukan enda memusuh kita yang pertama ibu-ibu dunia, maksudnya dunia yang menyebabkan kita lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia yang menyebabkan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enda musuh kita yang pertama. Adapun musuh kita yang kedua ibu dan bapak, an-nafsu adalah nafsu. Nabi kita berpesan, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika, musuh kamu yang paling berbahaya kata Nabi kita adalah nafsumu. Nafsumu yang berada di antara dua lambungmu, di antara dua rusuk kita yang berada di dalam diri kita sendiri. Jadi nafsu ini letna di bagas, di jantung, di hati kita, di nafsu. Tapi ibu dan bapak yang berbahagia, nafsu yang menjadi musuh kita adalah nafsu amaratum bisu. Jadi nafsu ini lotnahan nafsu mutmainnah. Nafsu kan ibu? Lotnahan nafsu ini gelana an nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang membawa kita kepada kedamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rajin dibaca oleh khalifah kita ketika dalam tawajuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rajin dibaca-baca oleh khalifah kita ketika kita tawajuh. Mora artinya, mora bahasa kita, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Jadi apabila nafsu kita, ibu-ibu, bapak-bapak, tergolong dalam kategori nafsul mutmainnah, enda mau nafsu si mendena, nafsu enda lumah akan disambut. Nafsu enda lumah akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman nandai, padkhuli fi ibadi, masuk mukene wahai nafsu yang mutmainnah dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuk mukene ke dalam surgaku. Jadi nafsul mutmainnah enda ibu-ibu adalah nafsu yang didike diri kita enda hobi beribadah. Kada hobi bibo kepangan. Nafsul mutmainnah ini adalah diri kita, nafsu kita hobi beribadah. Sembayang subuh ora tading, sembayang lohor ora tading. Tading subuh ke bibo? Oh dah. Semoga kita nafsul mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang keinginan kita hanya untuk ibadah. Kau kecekin subuh sembayang, kau cekin lohor sembayang, kau cekin asar sembayang, kau cekin Ramadan puasa. Hari Jumat bapak-bapak di masjid. Pokoknya pengidona ibadah. Orang kecekin maca, orang merasa kapna,
Orang keceknya menjikeh orang merasa kapna. Jadi idimo ciri-ciri nafsul mutmainnah. Nafsu yang diri kita enda agakna hanya ibadah. Ini lenahan gelana ibu bapak-bapak nafsul lawamah. Nafsu lawamah enda adalah nafsu yang dike diri kita enda suka mencela diri kita. Kude mencela, otak mencela kalak. Mora mencela kalak mende bibo. Ora mende. Sipolan adena, bekuna sipolan ade. Ya, tama segen go mati, bakas na perelet i. Mencela-cela kalak aja. Jadi enda mencela dirina. Enda mau gelana nafsu lawamah. Pada saat dirina beribadah dicelana dirina, ibadah dirina dicelana, berbuat maksiat dirina dicelana, kune mencela diri saat ibadah. Misalnya ia sembahyang subuh, kasano aku subuh kecai bisa, kasa ora bisa aku kabliyah. Sunat fajar usalli sunatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala, atau usalli sunatas subuhi qabliyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Karena sembahyang sunat fajar enda khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada, lebih mahal nilainya di sisi Allah daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia enda. Jadi nafsu lawamah enda ketika kita berbuat ibadah ibu-ibu kita celadeng diri kita. Do sembahyang 5 waktu kecil bisa kubain katu. Maca pernah boda. Padahal sembahyang ini mende ibu. Mende. Tapi belepe mende celana deng dirina. Aku katu sembahyang 5 waktu kecak. Pernah no poda baca Quran. Celana dirina. Bagaimana sebaliknya mencela diri pada saat berbuat maksiat. Misalnya mencakapi, kuang aja no ke badan, nggak komeng-komengan mencakapi dengan kajomu. Otaknya kalak nini bibo, isengo dirina, konen badan, gombeheng, di Ustaz Iskandar beheng. Mencakapi den. Jadi dicelana dirina. Konen diri go miskin, jahat den, meninju takal anak kalak den. Ini gelahna nafsu lawamah. Lenahan sadana ibu gelana eda masyara bendei, eda memusuhta gelahna nafsu amaratum bisu, amarah yang senantiasa menyuruh kita berbuat dosa. Menang koko nina, ulang ko sembayang nina, ulang ko subuh nina. Ini mencakapi ko nina. Jadi nafsu diri kita yang senantiasa merayu diri kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat salah dan dosa, ini gelahna nafsu amaratum bisu, nafsu amarah. Nomor 2 adalah musuh kita di atas dunia. Harus kita ketahui bibuti,
Cemur orang kita betul apena lawan apena kawan bahaya mang kita. Jadi kita ngeluh di atas dunia harus kita ketahui apena kawan apena lawan. Nah, maksudnya enda di dalam beribadah kepada Allah bagaimana harus kita ketahui sebagai orang yang beriman kade ise musuh ta. Yang pertama dari dunia, yang kedua nafsu. Yang ketelu ibu dan bapak yang berbahagia, musuh kita di atas dunia enda adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Setan ini kata Allah taala adalah musuh. Fattakhizuhu aduwwa, maka ambillah ia sebagai musuh. Kade maksud nih? Allah Ta'ala enggak mendokan bantah syaitan ini musuhmu. Fattakhizuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu menjadi musuh. Enggong kita betuh ia musuh, enggong kita betuh ia alo, enggong kita betuh ia lawan. Kita buat nom yang menjadi imbang pate karam kena mau kita. Nah, jadi ada maksudnya enggak didekkan Allah Ta'ala kepada kita, wahai manusia, syaitan itu adalah musuh bagimu. Inna syaitana lakum aduwa, syaitan itu adalah musuhmu, kata Allah. Kita buat den yang jadi imbang tak. Fattakhizuhu aduwa, jadikanlah dia syaitan itu menjadi musuhmu. Jadi syaitan enda senantiasa menggoda, merayu manusia, menipu manusia supaya syaitan enda mendapatkan imbang sembuih-buihnya nahan di dalam neraka. Tuh kemang piga buina musuh syaitan ibu. Sadakala ulama bernama Wahab bin Munabbih mencerita mau Wahab bin Munabbih eda, iblis pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wahai iblis, lako ledahi hambaku Rasulullah Muhammad. Mengkade ya Allah kudahia dokkan bana aku diperintahkan oleh Allah mendahi kona untuk menjawab pertanyaanmu. Oh baik, kata Nabi kita, wahai iblis, piga buena musuhmu. Oh musuhku wahai ya Muhammad Rasulullah 15. Piganya ibu 15. Yang pertama, wahai ya Muhammad, musuhku kona sendiri. Kau musuhku ko. Karena kona mengembang ajaran si bendena. Yang kedua, ya Muhammad, musuhku adalah pemimpin yang adil, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin mende. Yang ketelu, ya Muhammad, musuhku kalak beak yang udah sombong. Ya berarti lo kalau biak sombong ibu, lot. Berarti kalau biak sombong sikutona Fir'aun. Aku Tuhan nina no. Ya nina Tuhan Fir'aun dai. Ana rabbukumul a'la nina. Aku Tuhan kene yang tinggi. Yang nomor 4, wahai ya Muhammad, musuhku daripada umatmu adalah pedagang yang jujur. Menjaga lia 10 kilo ya 10 on ti en 1 kilo benano 8 on. Ini
Yang nomor 5 musuhku ya Muhammad adalah orang alim. Orang alim yang sholatnya khusyuk. Musuh namangen. Imsa iblis loloya kalak gumbu sembayang orang khusyuk loloya. Imsa belajar kita supaya kita alim dia artinya pandai. Imsa tawajuh kita supaya dike bekas mengingat Allah kita betul. Nomor 6 ya Muhammad musuhku adalah orang yang beriman yang ahli menasihati, saling nasihat menasihati si mendena. Nomor 7 ya Rasulullah musuhku adalah umatmu yang suka berkasih sayang. Kalak beyak bantuna, kalak miskin, kalak kuat bantuna, kalak lemah, pejabat bantuna, rakyat. Yaitu orang beriman yang suka berkasih sayang. Nomor 8 musuhku ya Muhammad adalah orang hambamu yang suka bertaubat. Astagfirullahaladzim. Hutang musabah. Astagfirullahaladzim. Taubat aku bantu ya Allah. Misalnya mau malam Jumat ibu-ibu atau malam Kamis mema Isa di Masjid Enda dabuhun ketel kungke putar musabah ingat dosa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gelodeng kaya bapakku ya Allah. Bayangkan rupa bapak tak. Geluh kideng kaya umatku ya Allah. Aku berbakti bana ya Allah. Mendena ada umatku. Dukong nakin aku kedek dengan aku ya Allah. Kita bayangkan wajah umat tak. Asa menektek iluh tak. Ini adalah musuhku adalah umatmu yang suka bertaubat. Nomor siwah adalah musuhku adalah orang yang warak. Doke warak ibu-ibu, orang yang meninggalkan syubhat, apalagi haram. Ulang so haram, syubhat boda bana. Musuh iblis sih. Nomor 10 adalah orang yang beriman yang selalu bersuci. Berkala suluk ku ne bibu kaji menjawe musuh iblis kan. Nomor 11 adalah orang yang beriman yang suka bersodakah, orang pelokot. Nomor 12 adalah orang yang beriman yang punya akhlakul karimah. Mende perangina obe sipulan bari be mendena perangina be. Kita ingat kalau mende perangina kita ingat ibu-ibu. Ingat. Nomor 13 adalah orang yang beriman yaitu yang bermanfaat kepada orang lain. Lot dah kita orang bermanfaat ni kalak. Lot Tuhan amang mati sebulan bari mengka di gelul perkajang ini pegejo hambing. Nah orang manfaat ni kalak lah kita. Nomor 14 adalah orang yang beriman yang hafizul Quran wa tilawatihi, adalah orang yang beriman yang suka yang menghafal Al-Quran dan suka membaca Al-Quran. Nomor 15 musuhku ya Rasulullah kata iblis adalah orang yang suka sholat malam atau sholat tahajud. Enda mau 15 musuh iblis yang dikuso oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ibu dan bapak yang berbahagia, musuh kita manusia adalah asyaitan minan nas, adalah syaitan
yang berasal dari manusia atau manusia yang perangainya seperti perangai syaitan. Ini paling bahaya. Mara setan goda anak kecakitai, kusik-kusik kena dalam jantung ta, kusik-kusik kena dalam cuping ta, tapi mara syaitan dari manusia yang mewakili setan yang berbentuk manusia, langsung kita jana aci kita minangko nina gelem natus tangan ta. Jadi musuh kita mangi adalah asyaitan minan nas, manusia setan yang berasal dari jenis manusia. Maksudnya kade lot manusia enda perangena enggo ia salah, enggo ia sesat, menyesatkan ajak nadeng kalak salah. Enggo ia ora sembayang, ajak nadeng kalak ora sembayang. Ia ngosi pejodi, ajak na kalak menjodi. Ia ngosi pemabuk, ajak na kalak mabuk. Aenda manusia menjadi musuh kita, setan yang berasal dari manusia atau manusia yang berperangai seperti setan yang selalu menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia, membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enda mau penggurun kita, Ibu dan Bapak, pada malam yang berbahagia enda, mudah-mudahan bermanfaat. Kita enda saling menasihati, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Oda no aku si mendena, oda no aku si ora salahna, kita enda pajakir inna fa'ati jikra, saling memberikan peringatan, saling watawasau bil haq, saling nasihat menasihati tentang kebenaran. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ya Allah ilman nafi'a wa hikmah wa faman katsira. Allahumma alimna ya Allah ma jahilna wa zakirna ma nasina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim.